Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Jai, Sinau Statistika dan Penelitian. Sahabat, di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai instrumen dan uji syarat instrumen. Sebuah penelitian jika kita menginginkan memperoleh data yang akurat sesuai dengan variabel yang diukur, tentu kita harus menentukan dulu cara mengukurnya. Kemudian setelah kita tentukan cara pengumpulan datanya, baru kita tentukan instrumen. Nah, bagaimana cara menentukan instrumen yang baik? Kita simak video berikut ini ya. Nah, kualitas data dari hasil suatu penelitian itu tergantung dari hal-hal yang kita lakukan. Pertama, kita cek dulu dari teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang tepat atau cara mengumpulkan data yang tepat akan berpengaruh terhadap kualitas data hasil penelitian kita. Nah, bagaimana terkait dengan teknik pengumpulan data ini? Yaitu ketepatan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Apa saja jenis-jenis teknik pengumpulan data? Seperti misalnya adalah angket atau kuesioner, observasi, kemudian tes, lalu ada dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yang kedua selain teknik pengumpulan data yaitu terkait dengan instrumen penelitian itu sendiri. Jika teknik yang ditentukan itu sudah benar, maka kembangkanlah instrumen atau gunakanlah instrumen sesuai dengan teknik yang kita pilih. Apa saja di sini yang perlu diperhatikan untuk memperoleh instrumen yang baik? Pertama, dicek dulu tentang validasi. Validasi di sini sebenarnya ada dua kelompok ya, dia disebut sebagai validitas expert atau logis validity, di mana di situ akan dicek oleh expert atau pakar atau ahli di bidangnya terkait dengan konten, konkuren, dan konstruknya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah validitas empiris atau empirical validity yang berkaitan dengan uji coba instrumen di non-sampel penelitian. Yang dikaji di sini adalah nanti terkait dengan validitas instrumen tersebut. Kemudian kalau dia terkait dengan soal tes, yaitu indeks kesegarannya, daya beda, dan reliabilitasnya. Nah, dua hal ini, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ini yang akan mempengaruhi kualitas data hasil penelitian kita. Kemudian kita coba membahas dari mana saja kita bisa mengumpulkan data. Ada tiga hal yang bisa kita peroleh atau kita gunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama, dari berbagai settingnya. Di sini ada natural setting, yaitu setting alamiah tanpa kita manipulasi. Kemudian di laboratorium melalui eksperimen, lalu melalui berbagai responden, seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Berdasarkan setting kita bisa mengumpulkan data dari banyak hal. Kemudian kalau kita kaji dari sumbernya, bisa dari sumber primer dan sumber sekunder. Lalu kalau kita bicara teknik, tadi sudah saya sampaikan di depan, ada beberapa contoh di sini, ada interview, kuesioner atau angket, observasi, tes, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas bagaimana kita menentukan teknik dan instrumen penelitian kita. Nah, di sini saya tampilkan sebuah tabel sebagai pedoman kita untuk menentukan teknik dan instrumen yang tepat. Jika kita menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner, maka kembangkanlah instrumennya berupa pernyataan atau pertanyaan. Kalau misalnya kita menentukan tekniknya angket, maka di sini cocoknya instrumennya adalah pernyataan. Jika kuesioner, maka di dalam item-itemnya itu berbentuk pertanyaan. Kemudian ada daftar cocok atau checklist, skala atau scale, kemudian inventory. Lalu kalau kita menggunakan teknik wawancara, siapkan pedoman wawancara atau interview guide dan checklist. Kalau teknik yang kita gunakan pengamatan atau observasi, ya gunakan
lembar pengamatan atau panduan pengamatan, atau sebenarnya observation set, checklist juga bisa. Jika kita menggunakan tes, maka instrumennya adalah soal ujian atau inventory. Jika dokumentasi, ada checklist dan tabel dan sebagainya. Jadi kalian harus memahami teknik dan instrumen. Jangan salah, kalau kalian menggunakan angket kuesioner, jangan pakai instrumen yang lain. Instrumennya adalah ini paling tidak. Kemudian kita akan coba bahas satu persatu secara singkat saja mengenai teknik pengumpulan data. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai angket kuesioner atau kuesioner ya. Sebenarnya angket atau kuesioner itu ada yang menyebutnya sama, tetapi kalau kita kaji dari item butirnya maka ada perbedaan. Disebut angket jika item-item atau butir-butir dalam angket itu sendiri berbentuk pernyataan, jika kuesioner berbentuk pertanyaan. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Kemudian angket atau kuesioner cocok digunakan bila jumlah respondennya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas, lalu berupa pernyataan atau pertanyaan terbuka atau tertutup. Nah, nanti terkait dengan angket terbuka adalah apabila jawaban tidak ditentukan sebelumnya, sehingga responden itu mengisi sendiri jawabannya. Jika kalian menemukan sebuah angket atau kuesioner yang tidak tercantum di dalamnya pilihan-pilihan dan responden itu mengisi sendiri, maka disebut sebagai angket terbuka. Lalu disebut angket tertutup itu apabila sudah disediakan alternatif jawaban. Responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan persepsi atau pendapat atau sikap responden itu sendiri. Kemudian diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet, misalnya menggunakan form ya. Suatu saat kalian menemukan atau diminta bantu untuk mengisi angket atau kuesioner dengan mengirimkan form, maka kalian harus membuka form dan mengisinya. Selanjutnya kita berikan contoh tentang angket atau kuesioner dengan model terbuka atau format bebas. Nah, angket atau kuesioner dengan model terbuka atau format bebas contohnya seperti ini. Laporan-laporan apa saja telah saudara terima selama ini dan apakah laporan-laporan ini berguna atau tidak. Kalian tinggal mengisi sesuai dengan persepsi atau pendapat kalian masing-masing. Ini bentuk atau model terbuka format bebas. Contoh berikutnya angket atau kuesioner dengan model tertutup atau format pasti dengan check off question. Contohnya seperti ini. Manakah yang menjadi pemasok dari hardware komputer perusahaan Anda? Nah, kalian bisa menceklis lebih dari satu kalau memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bisa misalnya kalau supply-nya adalah Compaq dan Apple, silakan checklist Compaq dan Apple dan seterusnya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah angket atau kuesioner dengan model tertutup atau format pasti dengan yes no question. Ini ada pilihan saja, misalnya apakah semua mahasiswa boleh menggunakan laboratorium komputer? Jika iya, checklist iya, jika tidak, checklist tidak, tetapi apa alasannya. Kalau bentuknya seperti ini disebut sebagai model tertutup atau format pasti dengan yes no question. Contoh berikutnya model tertutup format pasti dengan opinion question. Kalau tadi yes no, kalau ini pendapat berapa ya. Misalnya berilah ranking dalam persentase jumlah waktu yang saudara habiskan untuk kegiatan di laboratorium komputer berikut ini. Berapa persen kegiatan kuliah, berapa persen mengerjakan tugas, berapa persen main game, berapa persen internet. Jadi kalian tinggal mengisi saja sesuai dengan kondisi. Kemudian contoh berikutnya adalah choice question. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang jaringan internet yang ada di kampus Anda? Lingkarilah 1 dari 5 jawaban yang tersedia berikut. Ini seperti skala ya. Skala, silakan kalian pilih salah satu yang sesuai. Kemudian setelah kita tahu bentuk-bentuknya, selain itu ada berbentuk checklist. Ini seperti kalian membentuk skala Likert. Ya, berikan tanda silang pada kolom penanggung jawab beberapa pekerjaan di perguruan tinggi XYZ.
Nah, kalian tinggal menceklis saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya pendaftaran ulang dilakukan oleh siapa? Oleh BAK kah? Oleh BAUK? Oleh jurusan? Berikan checklist saja. Ini bentuk checklist question. Angket kuesioner boleh berbentuk seperti ini. Selanjutnya skala question. Ini yang gunakan skala Likert. Kalian pilih option skalanya 1, 2, 3, 4, 5 dengan keterangan misalnya seperti ini. 1 sangat tidak puas sampai dengan 5 sangat puas. Kalian tinggal checklist sesuai dengan kondisi saja. Yang kedua, itu tadi adalah mengenai angket atau kuesioner. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang kita bahas adalah wawancara, atau kata lainnya adalah interview ya. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber informasi atau yang diwawancarai. Tetapi wawancara juga dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab responden pada kesempatan yang lain. Jadi pada dasarnya kalian tahu sendiri bagaimana yang disebut sebagai wawancara. Instrumennya dapat berupa pedoman wawancara atau daftar checklist pertanyaan ya, atau daftar pertanyaan. Sangat mudah ini. Wawancara itu cocok digunakan sebagai alat pengumpul data dalam studi pendahuluan, yaitu untuk menemukan permasalahan penelitian. Misalnya kalian ingin menyusun sebuah proposal penelitian untuk merumuskan latar belakang masalah, tentu kalian harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, atau grand tour terlebih dahulu ke lokasi atau subjek tempat penelitian. Nah, wawancara adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian wawancara sesuai digunakan apabila jumlah respondennya kecil atau sedikit. Nah, kalau jumlah respondennya atau sampel penelitian itu jumlahnya besar, nah kita menjadi repot untuk melakukan wawancara. Jadi tidak sesuai kalau menggunakan wawancara. Wawancara lebih tepat digunakan apabila jumlah respondennya kecil. Dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak, melalui tatap muka, face to face, atau melalui telepon. Wawancara macam-macam caranya, seperti misalnya kondisi hari ini jika ada survei-survei di lembaga survei itu bisa melalui sambungan telepon atau dari VoIP, internet, atau dari media yang bisa menggunakan komunikasi. Selanjutnya yang ketiga, teknik pengumpulan data yang ketiga adalah observasi. Teknik ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Jadi kita mengamati langsung sebagai peneliti tentang aspek-aspek saja yang diamati sesuai dengan variabel penelitian kita. Instrumennya berupa lembar pengamatan atau panduan pengamatan. Selanjutnya, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta, kemudian observasi non-partisipan. Untuk non-partisipan dibagi menjadi dua, terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya, teknik yang berikutnya adalah teknik tes. Untuk mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi, jadi tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi hasil proses atau mendapatkan kondisi awal sebelum proses. Ada pre-test dan post-testnya, sebelum dan sesudah. Instrumennya dapat berupa butir-butir soal ujian atau soal-soal tes. Hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, yang pertama adalah data diperoleh dari proses mengukur. Jadi kita perlu melakukan pengukuran untuk memperoleh data. Yang kedua, data yang kita peroleh dari tes itu berupa tingkatannya atau tipenya adalah interval atau rasio. Instrumennya perlu divalidasi. Ya, tadi sudah saya sampaikan di bagian depan. Kalau misalnya kita lebih tegas ingin mengukur data menggunakan tes, maka lakukan validasi jika soal-soal itu kita kembangkan sendiri.
yaitu lakukan validasi internal atau yang disebut sebagai logical validity terkait dengan konstruk, konten, dan konkuren. Kemudian validasi eksternalnya yaitu empirical validity, uji coba dulu instrumen kita, lalu hasil uji coba dianalisis butir apa validitasnya, indeks daya pembeda, indeks kesukaran, kemudian klasifikasi penerimaan butir soal, dan terakhir adalah reliabilitasnya. Kemudian teknik tes digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau kualitatif tidak cocok menggunakan tes. Nah, kita akan mencoba belajar bagaimana menyusun angket atau kuesioner. Ya, mudah-mudahan ini nanti memandu kalian untuk membuat instrumen penelitian kalian yang akan datang. Bagaimana cara menyusun angket atau kuesioner? Langkahnya mudah saja. Pertama, tentukan variabel-variabel yang terpakai dalam penelitian kalian. Nah, variabel ini dapat tercermin pada judul penelitian. Jika kalian sudah mengajukan sebuah judul penelitian, kemudian judulnya disetujui, nah, kalian harus paham paling tidak adalah apa variabelnya dan jenis apa variabelnya. Jadi tentukan terlebih dulu variabel dalam penelitian kalian. Kemudian yang kedua, setelah kalian tentukan variabel-variabelnya, kalian tentu harus mencari referensi atau teori-teori yang relevan atau yang terkait dengan variabel kalian. Lalu dari sana kalian menjabarkan variabel kalian tadi menjadi subvariabel atau dimensi. Jadi intinya variabel, kemudian yang kedua variabel tadi dijabarkan menjadi subvariabel atau dimensi. Langkah yang ketiga, jabarkan subvariabel atau dimensi tersebut menjadi indikator-indikator. Jadi 1, 2, 3 langkahnya. Dari variabel jabarkan menjadi subvariabel atau dimensi, subvariabel atau dimensi jabarkan lagi menjadi indikator-indikator. Lalu indikator-indikator tersebut dijabarkan lagi menjadi deskriptor. Nah, deskriptor ini jika bisa dibagi lagi menjadi komponen terkecil, maka bagi. Tapi kalau tidak bisa lagi dibagi, maka deskriptor ini bisa langsung sebagai butir-butir dalam angket atau kuesioner kita. Ini langkah yang kelima. Kemudian langkah yang keenam, membuat kisi-kisi yang memuat variabel, subvariabel atau dimensi, lalu indikator, deskriptor, dan nomor item. Langkah yang ketujuh, seluruh butir-butir pertanyaan atau pertanyaan yang selesai ditentukan. Selanjutnya tempatkan pada lembaran instrumen seperti angket atau kuesioner. Angket yang baik dibuat seinformatif mungkin. Nah, kalau kita udah tahu langkah-langkah menyusun angketnya, nah sekarang kita berikan contoh bagaimana sesuai dengan langkah tadi kita menyusun angketnya. Misalnya seorang peneliti akan meneliti tentang hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa. Nah, dari judul ini kita juga sudah bisa menentukan variabelnya. Yang saya berikan warna merah itu adalah variabelnya. Motivasi belajar merupakan variabel bebas atau dilambangkan dengan variabel X. Kemudian hasil belajar matematika merupakan variabel terikat atau dilambangkan dengan Y. Ini variabel bebas juga disebut sebagai independent variable, kemudian terikat dependent variable. Nah, pada contoh ini penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 8 di suatu SMP. Jadi fokusnya sekarang dari judul ini kita tentukan dulu variabel. Dari judul tadi dapat kita tentukan variabel bebas atau independentnya adalah variabel motivasi belajar. Lalu variabel terikatnya hasil belajar matematika. Setelah ditentukan variabelnya, selanjutnya tentukan teknik pengumpulan data dan instrumen yang sesuai. Dari contoh ini kita bisa jelaskan untuk variabel motivasi belajar, maka tekniknya bisa angket atau kuesioner, instrumennya pernyataan atau pertanyaan. Hasil belajar matematika menggunakan tes atau dokumentasi. Lalu instrumennya adalah butir soal atau dokumen kalau dia menggunakan dokumentasi. Nah, fokus kita sekarang menyusun angket. Berarti kita akan menyusun angket atau kuesioner mengenai motivasi belajar.
Instrumen atau pernyataan atau pertanyaan disusun dalam angket kuesioner untuk variabel motivasi belajar sesuai dengan teori yang digunakan dan diturunkan menurut prosedur. Tadi sudah kita jelaskan di depan bagaimana langkah-langkah menyusun angket atau kuesioner. Untuk variabel hasil belajar, saya ulangi, untuk variabel hasil belajar matematika disusun instrumen berbentuk soal berdasarkan materi pokok pembelajaran yang teliti. Jika menggunakan dokumentasi, maka carilah dokumen-dokumen seperti catatan, hasil ulangan, ujian, dan sebagainya. Nah, fokus kita pada kesempatan kali ini untuk menyusun kuesioner yaitu tentang motivasi belajar. Nah, asumsinya kalian sudah berburu referensi, berburu teori yang kalian cantumkan nanti di bab 2 kajian teori, maka dari sana fokus ke motivasi belajar dan kalian jabarkan instrumennya. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, terlebih dahulu kalian harus mencari referensi seluas mungkin yang update yang terkait dengan motivasi belajar. Kemudian berdasarkan teori tadi, motivasi belajar itu dijabarkan menjadi subvariabel atau dimensi. Nah, subvariabel atau dimensi ini dijabarkan menjadi, sebelum kita jabarkan subvariabelnya menjadi indikator, ini secara teori misalnya variabel motivasi belajar dibagi menjadi subvariabelnya, pertama ketekunan dalam belajar, lalu ulet dalam menghadapi kesulitan, kemudian minat dan ketajaman dalam belajar, yang keempat berprestasi dalam belajar, dan yang kelima mandiri dalam belajar. Jadi variabel motivasi belajar itu subvariabelnya adalah ada 5 ini misalnya. Nah, subvariabel ini nanti dibagi lagi menjadi subvariabel pertama dibagi lagi menjadi indikator-indikatornya, kemudian subvariabel yang kedua juga dibagi indikator-indikatornya, dan seterusnya sampai yang kelima. Nah, pada langkah berikutnya kita akan membagi subvariabel menjadi indikator. Nah, kita ambil subvariabel atau dimensi yang pertama tadi adalah mengenai ketekunan dalam belajar. Nah, ketekunan dalam belajar itu dijabarkan indikatornya, misalnya adalah kehadirannya di sekolah. Jadi indikator dari ketekunan dalam belajar adalah yang pertama kehadiran di sekolah, kemudian mengikuti PBM di kelas, proses belajar mengajar di kelas. Kemudian indikator yang ketiga ketekunan dalam belajar adalah belajar di rumah. Ini baru subvariabel pertama. Langkah berikutnya kita jabarkan kembali untuk subvariabel kedua. Subvariabel kedua tadi ulet dalam menghadapi kesulitan. Indikatornya sikap terhadap kesulitan, kemudian usaha mengatasi kesulitan. Lalu yang subvariabel ketiga. Subvariabel ketiga tadi adalah minat dan ketajaman dalam belajar. Ini kita jabarkan kembali indikatornya, yaitu kebiasaan dalam mengikuti pelajaran, kemudian semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Tadi ada 5 subvariabel atau dimensi. Kemudian subvariabel atau dimensi yang keempat kita jabarkan kembali indikator-indikatornya. Berprestasi dalam belajar. Berprestasi dalam belajar itu indikatornya ada keinginan untuk berprestasi, kemudian kualifikasi dari hasilnya. Yang terakhir, penjabaran dari subvariabel atau dimensi kelima, yaitu mandiri dalam belajar. Mandiri dalam belajar indikatornya adalah penyelesaian PR, kemudian menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. Nah, dari langkah ini kita sudah menjabarkan dari variabel menjadi 5 subvariabel atau dimensi, kemudian masing-masing subvariabel atau dimensi tadi dijabarkan indikator-indikatornya. Nah, langkah berikutnya baru indikator-indikator dari setiap subvariabel itu dijabarkan lagi menjadi deskriptor-deskriptor. Jadi deskriptor itu kalau memang tidak bisa dipecah bisa langsung menjadi butir instrumennya, tapi kalau masih ada bisa dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, itu lebih bagus digunakan sebagai item.
Selanjutnya, dari masing-masing indikator dibuat deskriptornya, dan dari deskriptor ini dapat digunakan langsung sebagai butir instrumennya. Langkah terakhir, buat nomor item atau butir pernyataan atau pertanyaan dalam kisi-kisi angket. Nah, ini kisi-kisi angketnya. Jadi kalian bisa melihat tadi variabelnya motivasi. Ini saya contohkan untuk subvariabel pertama saja ya. Subvariabel pertama dengan 2 indikator saja. Sebenarnya lalu diselesaikan bertahap. Nah, untuk yang indikator kehadiran di sekolah, misalnya deskriptornya seperti ini. Saya hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Nomor itemnya misalnya nomor itemnya 1. Kemudian jika malas saya tidak masuk sekolah, item 2, dan seterusnya. Nah, susunlah ini sampai dengan selesai semua indikator, memperoleh deskriptornya, kemudian ada nomor itemnya. Setelah kisi-kisi dibuat dengan lengkap, barulah ini dirubah ke dalam bentuk angket atau kuesioner yang sebenarnya. Berdasarkan kisi-kisi tadi, kita sudah bisa menyusun seperti ini misalnya. Ini contohkan saja 8 item. Nah, silakan misalnya sampai 40 atau 5 item, 50 item dan seterusnya. Jadi di sini tidak lagi dikelompokkan menjadi indikator-indikator atau deskriptor, tapi peneliti tahu bahwa item mana saja yang termasuk indikator mana. Nah, susunlah seperti ini, kemudian gunakan skala yang kalian gunakan. Kalau misalnya ini, contoh ini adalah menggunakan skala Likert dengan 5 option jawaban. Kalau kalian misalnya ingin menentukan secara tegas pendapat responden, ya gunakanlah yang 4 option. Ragu-ragu nggak usah kalian cantumkan. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, inilah bentuk dari angket atau kuesioner yang kita susun sesuai dengan langkah-langkah kita tadi. Cukup mudah. Kemudian sebelum instrumen itu, misalnya sebelum angket atau kuesioner kita atau tes kita itu digunakan untuk penelitian, maka tadi sudah saya sampaikan harus dilakukan validasi. Ada 2 jenis validasi tadi, ada validasi expert atau internal, atau disebut juga sebagai logical validity, yaitu kita validasi begitu instrumen yang kita susun sudah selesai, kita validasi terlebih dahulu ke pakarnya atau expertnya, kemudian perbaiki sesuai dengan saran-saran dari validator. Selanjutnya untuk yang kedua adalah empirical validity atau validasi eksternal, yaitu instrumen yang sudah kita validasi expert harus diuji coba. Kemudian dari hasil uji coba itu dianalisis butir. Nah, di bagian inilah kita akan belajar menganalisis butir. Salah satunya adalah uji validitas. Uji validitas sebuah instrumen, kapan bisa menggunakan rumus apa. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menganalisis uji validitas menggunakan rumus Person Product Moment atau sering disebut sebagai rumus PPM. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Jadi suatu instrumen dikatakan valid itu jika instrumen tersebut mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Kemudian saya kutipkan dari pendapatnya Ari Kunto, yang disebut validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Jadi nama lainnya valid itu adalah andal atau sahih ya. Jadi suatu instrumen itu harus jelas-jelas valid dulu sebelum kita proses berikutnya ya. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui instrumen kita valid atau tidak? Ya, tentu kan uji coba dan analisis butirnya. Nah, ini saya jelaskan kembali jenis validitas di dalam instrumen penelitian. Yang pertama adalah validitas logis atau logical validity, yaitu validitas berdasarkan hasil penalaran yang dirancang dengan baik sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada.
validitas logis itu langsung kita peroleh ketika instrumen sudah selesai kita susun dan tidak perlu diuji coba terlebih dahulu. Jika kita menginginkan memperoleh validitas logis, itu tidak perlu kita uji coba, tapi susun saja instrumen kita sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada sesuai dengan penalaran kita. Selanjutnya, untuk yang kedua, validitas empiris atau empirical validity, yaitu validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil pengalaman. Pengalaman dalam hal ini adalah kita uji coba di lapangan ya. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas apabila sudah teruji atau sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu dengan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, ada penggunaan uji T di dalam uji validitas ini. Kapan kita membandingkan untuk menarik kesimpulan valid atau tidak validnya suatu item itu? Kapan kita menggunakan R product moment dibandingkan dengan R tabel, atau kapan kita menggunakan uji T dengan T tabelnya? Pertama, kita bisa menggunakan uji T ini apabila begini. Pengujian validitas cukup menggunakan nilai koefisien korelasi apabila responden yang dilibatkan dalam uji coba adalah populasi. Jika kalian menguji coba instrumen kalian itu terhadap semua populasinya, maka kesimpulan valid atau tidak validnya dalam suatu item kalian itu cukup membandingkan koefisien korelasi person product moment tadi dengan R tabel, atau artinya begini, keputusan valid tidaknya instrumen kita itu cukup membandingkan nilai R hitung dari person product moment dengan nilai R tabel yang bisa kita dapatkan di buku-buku metode penelitian atau statistik. Kemudian yang kedua, pengujian validitas perlu menggunakan uji T apabila responden yang dilibatkan dalam pengujian validitas adalah sampel. Artinya, keputusan valid tidaknya item instrumen kita tidak bisa langsung membandingkan R hitung dengan R tabel, tetapi setelah R hitung itu kita peroleh, lalu kita analisis lagi menggunakan uji T, nanti akan menghasilkan nilai T hitung, barulah T hitung kita bandingkan dengan nilai T tabel. Jadi intinya kalau uji coba kita populasi, maka cukup membandingkan R hitung dengan R tabel. Tetapi kalau uji coba kita terhadap sampel, mengambil sampel dari populasi, maka kita tidak bisa langsung membandingkan R hitung dengan R tabel, tapi harus T hitung dengan T tabel. Rumus person product moment ini sebenarnya ada banyak. Kalau saya kaji itu ada 12 jenis rumus person product moment, tapi di sini saya sarankan menggunakan rumus yang ini saja yang mudah dalam penggunaannya. Ini rumus PPM yang lazim digunakan untuk data kasar, artinya data mentah dari penelitian kita bisa langsung diterapkan di rumus ini. REQ sama dengan per N dikali sigma EQ dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, dengan keterangannya seperti ini. RX adalah koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y. XY adalah jumlah perkalian antara variabel X dengan variabel Y. X jumlah nilai setiap item, Y jumlah nilai konstan, kemudian N adalah jumlah subjek penelitian. Jika kalian menggunakan sampel, maka N-nya ini dirubah menjadi N kecil. Nah, kriteria untuk menarik kesimpulan apakah suatu item kita valid atau tidak bisa digunakan kriteria ini. Jika nilai R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka item dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Atau kalian bisa menggunakan kriteria pada tabel ini. Cuma gini, kalau kalian ingin tegas kesimpulannya valid tidak valid, maka kalian bisa langsung menggunakan yang ini. Kalau kalian menginginkan gradasinya, validitasnya sangat tinggi dan cukup tinggi misalnya, kalian bisa menggunakan ini. Tapi yang
kita inginkan sebenarnya kesimpulan apa, valid dan tidak valid, maka lebih cenderung digunakan kriteria yang di atas. Ingat, untuk person product moment itu digunakan untuk uji validitas apabila datanya berbentuk atau skor yang diperoleh dalam penelitian itu berbentuk skala ya. Artinya ada ranking peringkatnya. Kalau untuk 0 dan 1 tidak boleh uji validitasnya menggunakan rumus person product moment. Jadi harus ada skala. Misalnya kalau skor penilaian itu 5, 10, 15, 1, 1, 2, 3, 4 itu bisa menggunakan person product moment. Kita contohkan di sini variabel motivasi belajar. Misalnya sebuah angket yang mengukur tentang motivasi belajar disebarkan kepada 10 orang responden, lalu jumlah itemnya adalah 6 item. Nah, pertanyaan kita sekarang dalam uji validitas adalah ingin mengetahui dari 6 item ini berapa yang valid, berapa yang tidak valid. Dari 6 item tersebut, berapakah item yang valid dan berapa yang tidak valid? Misalnya setelah kita sebarkan terhadap 10 responden, diperoleh data seperti ini. Kalian tabulasi dalam bentuk tabel bantu seperti ini hasil dari rekapitulasi jawaban-jawaban responden. Di sini respondennya ada 10 orang, dari responden pertama sampai dengan responden 10. Lalu jumlah itemnya ada 6 item. Kemudian option jawaban pada angket atau kuesioner itu ada 5. Kenapa di sini ada 5? Karena yang paling tinggi angka-angkanya adalah 5, lalu yang paling rendah ada 1. Kalian tabulasi seperti ini. Misalnya responden pertama, untuk item pertama dia menjawab ragu-ragu, jadi skornya 3. Kemudian nomor 2 dia menjawab sangat setuju 5, misalnya begitu. Lalu 3 ragu-ragu, 4 skornya 4, misalnya setuju ya, setuju. Kemudian 5 setuju juga, jadi 4 skornya. Kemudian yang 6 sangat tidak setuju, jadi skornya 1. Lalu jumlahkan perolehan dari responden pertama dan seterusnya sampai responden 10. Kata lainnya untuk validitas di sini, untuk validitas ini adalah mengkorelasikan antara skor item ini dengan skor totalnya. Nah, umpamanya dari sebaran data yang diperoleh dari responden, kita akan mencoba item berapa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang valid dan tidak valid. Berikutnya langkahnya setelah kita tabulasi seperti ini, kita buat tabel bantu satu persatu. Jika ada 6 item pernyataan atau pertanyaannya, maka kita buat tabel bantunya setiap satu item ya. Jadi kalau ada 6, kita buat tabel bantu ada 6. Nah, ini untuk item pertama. Buat tabel bantu untuk item pertama. Jadi ini respondennya R1, R2, R3 sampai R10 tadi. Nah, X-nya ini kalian pindahkan dari, lihat di tabel ini tadi. Kalian pindahkan dari sini item pertama. Jadi 3 sampai dengan 5 ini kalian pindahkan. Lalu totalnya kalian salin dari sini. Nanti ingat, untuk item pertama mengkorelasikan skor item pertama dengan skor totalnya. Kalau item kedua, skor item 2 dengan skor totalnya. Nah, jadi ini pindahkan aja untuk item pertama dan totalnya kalian pindahkan ke kolom Y-nya. Nah, ini kalian pindahkan sini, kolom Y-nya dipindahkan. Lalu ditambahkan kolom X pangkat 2, jadi dikuadratkan yang X ini, kemudian Y juga dikuadratkan, lalu dikalikan X dengan Y. Datangnya dari 9 dari mana? 3 pangkat 2, 9. Datangnya 400 dari 20 pangkat 2 atau 20 kali 20. Lalu yang 60 itu adalah 3 kali 20 sama dengan 60 dan seterusnya. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah di kolom-kolom total ini. Nah, untuk kolom pertama, karena di sini adalah kolom X, maka di sini jumlah kita lambangkan dengan sigma X. Sigma X adalah jumlah X, sigma Y jumlah Y, sigma X kuadrat jumlah X kuadrat dan seterusnya. Nah, di kolom-kolom inilah nanti yang kalian masukkan ke dalam rumus person product moment. Jadi kalian ingat saja,
sigma X 38, sigma Y 208, sigma X kuadrat 150, sigma XY, saya ulangi, sigma Y kuadrat 4456 dan sigma XY 811. Kalian masukkan setelah membuat tabel bantu. Kita menghitung korelasi setiap butir dengan rumus ppm. Nah, masukkan ke dalam rumus ini nilai-nilai tadi yang kita peroleh di dalam rekapitulasi tabel bantu pertama. Jadi masukkan saja N-nya 10, sigma X-nya 811, sigma X-nya 38, sigma Y-nya 208, N-nya tetap 10, sigma X kuadratnya 150 dan seterusnya. Kalian sederhanakan, kemudian tentukan hasilnya. Ternyata R hitung untuk item pertama adalah 0,765. Perhatikan di sini. R hitung untuk item pertama adalah 0,765. Selanjutnya dengan cara yang sama seterusnya dicari korelasi untuk butir 2, 3, 4, 5 dan 6 sehingga diperoleh seperti ini. Jadi R hitung butir 1 0,765, kemudian R hitung butir 2 0,529, butir 3 0,414, butir 3 saya ulangi, butir 4 0,676, kemudian butir 5 0,714 dan butir ke-6 R-nya adalah 0,532. Setelah kita tentukan semua item R hitungnya, langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai R tabel. Nilai R tabel itu kita peroleh dari tabel R product moment pada buku-buku statistik atau metode penelitian atau dari internet atau bahkan kita buat sendiri menggunakan Excel atau aplikasi IBM SPSS. Nah, bagaimana caranya? Mencari R tabel dengan alfa, tentukan terlebih dahulu nilai taraf nyata atau signifikansinya. Misalnya pada contoh ini 0,05 dan N-nya tadi jumlah sampel atau respondennya adalah 10. Maka diperoleh R tabel 0,632. Dari mana ini kita peroleh? Kalian perhatikan. Kita tentukan dulu N-nya 10. N-nya 10, kemudian alfanya 0,5. Saya ulangi, 0,05 ini sama dengan 5%. 5 plus 100 kan 0,05. Lalu tarik garis ke bawah, kemudian luruskan ke 10, maka diperolehlah 0,632. Jadi 0,632 ini dengan alfa 0,05 dan N 10. Tetapi jika kalian menggunakan tabel yang menggunakan DK sama dengan N2, maka dikurangi saja. Jadi 10 dikurang 2, 8. Ada jenis tabel yang menggunakan DK di bagian ini. Kalau ada tabel yang menggunakan DK, maka N-nya harus dikurang 2 sehingga hasilnya adalah sama. Nah, pada langkah 2 ini kita sudah menentukan R tabelnya. R hitung tadi di langkah 1 sudah kita temukan, sekarang R tabel sudah temukan. Baru langkah yang berikutnya, langkah 3, membuat keputusan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Kriterianya, jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka item dinyatakan valid dan sebaliknya. Kita rangkum. R hitung ini kita peroleh dari langkah 1, kemudian R tabel kita peroleh dari langkah 2. Nah, keputusan ini valid tidaknya sesuai dengan kriteria ini. Contoh untuk item pertama. Ternyata R hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan R tabel, yaitu 0,765 lebih besar dari 0,632. Sehingga kesimpulan kita adalah valid. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan item pertama, item keempat, dan kelima itu valid. Kemudian item kedua, ketiga, dan 6 tidak valid. Jadi kita sudah memperoleh item mana saja yang valid dan item mana saja yang tidak valid. Nah, langkah keempat membuat kesimpulan. Dari hasil uji coba tadi diperoleh bahwa dari 6 item dinyatakan valid sebanyak 3 item, yaitu item 1, item 4, dan item 5. Nah, item-item yang valid ini digunakan atau dipakai dalam penelitian. Lalu yang tidak valid sebanyak 3 juga, yaitu item nomor 2, 3, dan 4. Nah, item yang tidak valid ini diperbaiki jika indikator-indikator pada penelitian kita itu
tercover di bagian ini. Nah, di bagian yang valid tidak ada, maka perlu diperbaiki dan diuji lagi. Kalau misalnya dari 3 item ini sudah dipenuhi oleh 3 item yang valid, maka untuk item nomor 2, 3, dan 4 tidak perlu lagi dipakai, atau istilahnya di drop, ya, tidak digunakan. Ini kesimpulan kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya menggunakan uji T, nah contohnya kalau tadi misalnya uji coba itu 10 orang sebagai semua populasinya, nah kita anggap bahwa 10 orang ini adalah sampel dari banyaknya anggota populasi, maka langkahnya kita harus menggunakan uji T untuk menarik kesimpulan valid dan tidak validnya. Pengujian validitas perlu menggunakan uji T apabila responden yang dilibatkan dalam pengujian validitas adalah sampel, itu intinya. Artinya, keputusan valid tidaknya item instrumen tidak bisa membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, tetapi harus dibandingkan T hitung dengan T tabel. Jadi langkahnya, langkah ketika sudah kita tentukan tadi R hitungnya, kita jangan langsung menarik kesimpulan, tetapi harus dimasukkan dulu R hitung yang kita peroleh tadi ke uji T, ya. Nah, jadi R hitung pada langkah 1 tadi kita tampilkan kembali. Apabila menggunakan uji T pada langkah 1 di atas diperoleh korelasi R hitung sebagai berikut. Jadi kita mulai dari langkah 1. Kemudian langkah berikutnya baru dari nilai-nilai R ini cari nilai T hitungnya, masing-masing dimasukkan ke dalam rumus uji T. Rumus uji T-nya adalah T hitung sama dengan R kali akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. R-nya ini kita ambil dari korelasi tadi, ya, dari koefisien R hitungnya. Masukkan saja untuk item pertama 0,765 kali akar 10 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,765 pangkat 2. Jadi hasilnya T hitungnya adalah 3,359. Dengan cara yang sama diperoleh T hitung item 2 1,762, item 3 1,286, item 2, item 4 2,594, item 5 2,885, dan item 6 T hitungnya 1,776. Nah, jadi langkahnya kalau menggunakan T, hitung dulu R-nya. Setelah hasil R hitungnya itu masukkan ke rumus T untuk memperoleh nilai T hitung. Langkah yang ketiga, mencari nilai T tabel pada tabel T. Kalau yang tadi tabel R, ya, sekarang tabel T. Informasinya alfa menggunakan 0,05, lalu DK-nya N kurang 2, yaitu 8. Dengan uji satu pihak, maka diperoleh T tabel 1,860. Nah, dari mana kita peroleh? Lihat tabelnya, angka untuk yang di bawah, untuk koefisien alfa di bawah ini adalah untuk alfa satu pihak, kalau di atas untuk dua pihak. Karena kita menggunakan satu pihak, ingat di kurva normal itu kurva normal dibagi dua, sebelah kanan mu sama dengan 0 itu adalah 0,5 setengah, ya, kemudian sebelah kiri juga setengah. Makanya kalau kita ambil sebelah kiri atau kanan itu adalah satu pihak, kalau kita mengambil di tengah-tengah itu dua pihak, ya. Ini dicontohkan untuk satu pihak. Lihat alfa terlebih dahulu 0,05 uji satu pihak, berarti bagian bawah itu 0,5, bukan 0,5 yang ini, 0,05 ini. Kemudian DK nya 8, lalu hasil T tabelnya adalah 1,860. Barulah dibandingkan. Langkah keempat, membuat keputusan dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kriterianya seperti ini. Nah, ternyata sama hasilnya, mana yang valid, mana yang tidak valid. Jadi langkah kelima kita membuat kesimpulannya. Sama kesimpulan kita, ya kebetulan kita anggap sama. 10 yang pertama adalah populasi, 10 yang kedua adalah sampelnya. Demikian cara untuk uji validitas menggunakan version product moment. Jadi version product moment ini bisa digunakan bermacam-macam, ya. Salah satunya bisa digunakan untuk uji validitas dengan skornya berperingkat.
Jadi bukan 0 dan 1 ya, berperingkat skornya. Kemudian selain menggunakan percent product moment untuk skor-skor yang mempunyai peringkat, misalnya dari skala Likert ordinal atau dari skor penilaian pemberian skor di soal, misalnya 5, 10, 15, 20 dan seterusnya, bisa menggunakan percent product moment. Tetapi jika kalian membuat skor pada soal kalian ada pilihan ganda, artinya yang benar nilainya 1, yang salah nilainya 0, atau yang kalian berikan skornya 1 dan 0, maka kalian tidak bisa menggunakan atau tidak diperbolehkan menggunakan percent product moment untuk uji validitas. Nah, untuk tujuan yang skornya 0 dan 1, maka kalian bisa menggunakan rumus point Biserial correlation atau disebut juga point Biserial gitu aja. Ya, untuk uji validitas dengan skor 0 dan 1 gunakan point Biserial. Contohnya adalah soal-soal pilihan ganda. Ini sangat mudah untuk point Biserial correlation ini. Point Biserial correlation digunakan untuk mencari korelasi antar skor item dengan skor total tes atau yang disebut sebagai validitas item. Digunakan menguji validitas untuk data yang menggunakan jawaban benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0. Hasil perhitungan dengan point Biserial correlation dapat dikonsultasikan juga ke tabel R product moment dengan derajat bebas atau DB atau DK atau DF nya sama dengan N kurang 2. Jadi bisa dibandingkan dengan menggunakan tabel R product moment juga. Ini sangat simpel sebenarnya. Rumusnya RPBIS itu adalah R atau korelasi dari point Biserial sama dengan MP dikurang MT per ST dikali akar P per Q, di mana RPBIS adalah koefisien korelasi point Biserial, MP mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item yang dicari korelasinya dengan tes, lalu MT mean skor total atau skor rata-rata dari seluruh peserta tes, ST standar deviasi dari skor total, P proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut, dan Q adalah 1 dikurang P. Inilah rumus korelasi point Biserial. Diberikan contoh, akan diuji validitas item soal nomor 1 yang telah diberikan tes kepada siswa sebanyak 10 orang. Hasilnya seperti ini. Soalnya berbentuk pilihan ganda ya, ada 10 orang A, B, C, D sampai dengan J. Soalnya ada 10. Lalu untuk untuk soal 1, responden pertama menjawab benar, responden B benar, responden C tidak menjawab, responden C jawabannya salah, kemudian responden E benar, F benar, G benar, H benar, I tidak memberikan jawaban, J salah. Nah, dari sini kita tentukan jumlahnya dulu, jumlah yang benar. Pada kolom yang hijau ini adalah jumlah yang benar. Untuk item pertama yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlahnya ada 6 jumlahnya. Lalu P nya dari mana? P tadi adalah proporsi dari responden yang menjawab benar. Dari 10 responden ini ada 4. Dari 10 responden ini ternyata ada 6 responden. Jadi yang disebut proporsi itu adalah 6 dari jawaban yang benar dibagi banyaknya responden 10. Jadi 6 dibagi 10 adalah 0,6. Kemudian yang Q tadi adalah 1 dikurang P. Kalau di item pertama kan P nya 0,6, maka Q nya adalah 1 dikurang 0,6, jadi hasilnya adalah 0,4. Demikian caranya, seperti juga yang lainnya. Kalian bisa lihat di sini di rumus tadi ya, lihat sini. P ada proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut, lalu Q nya 1 dikurang P. Jadi kalau di sini yang menjawabnya ada 6, maka P nya adalah 6 bagi 10, 6 bagi 10 0,6. Contohnya yang nomor 3 itu ada 8 bagi 10 0,8 dan seterusnya. Kemudian kita coba menyelesaikannya.
Ini penjelasannya saja. Bentuk tesnya ia jelas objektif, kemudian benar diberi skor 1 dan salah skor 0. Banyaknya peserta tes adalah 10. Nah, kita terlebih dahulu mencari mean skor total atau MT-nya. Bagaimana cara menentukan mean dari skor total atau rata-rata skor totalnya? Gunakan rumus ini. MC sama dengan sigma XT per N. Nah, dari mana kita ketahui sigma XT dan N-nya? Kita lihat dari tabel ini. Sigma XT 56, kalau di sini adalah sigma XT kuadrat, N-nya sebanyak 10 tadi ya. Jadi MT itu sigma XT 56 dibagi banyaknya responden N 10, sehingga kita peroleh MT sama dengan sigma XT per N. 56 bagi 10 sama dengan 5,6. Lalu mencari standar deviasi. Lihat standar deviasi dengan data tunggal. Rumusnya ST sama dengan akar sigma XT kuadrat per N dikurang sigma XT per N dikuadratkan. Ini masukkan aja angka-angka yang dari tabel tadi. Sigma XT kuadrat sudah ada tadi 360, lalu N-nya 10, sigma XT-nya ada 56, kemudian N-nya 10 pangkatkan 2. Sederhana kan? Jadi MT-nya adalah 5,6, kemudian ST-nya ada 2,15. Setelah kita tentukan mean skor total MT dan standar deviasi ST, langkah berikutnya adalah kita tentukan MP dulu. Mencari MP dari item soal nomor 1. Caranya kalian buat tabel bantu nomor 1 ya. Ini item nomor 1. Yang menjawab benar kan yang responden A, B, E, F, G, H ada 6 orang. Lalu skor total yang diperoleh oleh responden A ada 8, B 8, E 7, F 7, G 8, dan H 5. Jumlahkan skor totalnya, sehingga MP-nya bisa kita peroleh dengan membagi jumlah skor total dibagi banyaknya responden yang menjawab benar, yaitu 43 dibagi 6 sama dengan 72. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan MT-nya tadi 5,6, ST-nya 2,15, P1 dari tabel yang awal 0,6, dan Q1-nya 0,4. Nah, informasi-informasi ini kita masukkan ke dalam rumus poin beserial. Masukkan saja angka-angkanya, lalu sederhanakan. Sehingga untuk korelasi poin beserial item pertama adalah 0,911. Selanjutnya, karena RP bis-nya adalah 0,911, dengan menggunakan DB-nya adalah N kurang 2, yaitu 10 kurang 2 sama dengan 8, dan alpanya 0,05, pada tabel L product moment diperoleh 0,632 juga. Maka bandingkan, karena RP bis lebih besar dari R tabel atau 0,911 lebih besar dibandingkan 0,632, maka soal nomor 1 disimpulkan valid. Dengan cara yang sama, lakukan uji validitas untuk soal-soal item berikutnya. Karena tadi ada 10 item, maka ada 10 langkah ini. Dan uji-uji ini bisa kalian gunakan program-program bantu analisis statistik, misalnya saja adalah IBM SPSS, kemudian Minitab, List-Rel, atau yang kalian familiar adalah Excel, itu bisa digunakan itu ya. Yang penting kalian tahu secara manualnya 1 atau 2 saja. Proses perhitungan berikutnya adalah bisa menggunakan aplikasi atau program bantu. Demikian saja untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita udah bicara tentang teknik pengumpulan data, kemudian instrumen pengumpulan data, sekaligus kita sudah mencoba untuk uji instrumen pertama, yaitu uji validitas. Untuk uji-uji yang lain bisa kalian pelajari sendiri, yaitu dari indeks kesukaran, daya pembeda, lalu klasifikasi penerimaan butir soal, dan terakhir reliabilitas. Kalau untuk pilihan ganda, tambah satu lagi adalah keberfungsian di structure. Mudah-mudahan ini membuat kalian semangat untuk belajar dan menjadi pedoman. Silakan ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung saja diberikan pertanyaan. Mudah-mudahan saya akan menjawab dengan cepat ya.
Ya, demikian saja sahabat sekalian untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk materi berikutnya kalian juga pedomani ini, mudah-mudahan membantu kalian. Mohon maaf jika kesilapan saya. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.